Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan materi leadership di mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ribhan dan Ibu Zainur. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama Nashwa Cahaya Nabila, yang kedua Suci Syaharani, yang ketiga Rahmaida Alinsia, yang keempat Kira Naila Kurnia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok agar mencapai tujuan. Nah, ada seseorang dengan jabatan formal memiliki otoritas, tetapi itu tidak menjamin ia menjadi pemimpin yang efektif. Nah, sebaliknya, individu tanpa jabatan formal pun bisa memiliki pengaruh kuat atas orang lain karena kepribadiannya ataupun keahliannya. Nah, dengan demikian, kepemimpinan itu bukan hanya soal posisi, melainkan soal pengaruh. Selanjutnya, kepemimpinan itu mempunyai beberapa teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori sifat. Nah, teori ini itu berfokus pada ciri-ciri kepribadian bawaan yang membedakan pemimpin dengan non-pemimpin. Nah, ciri-ciri kepribadian pemimpin efektif yaitu pertama, itu integritas. Maksudnya itu kayak jujur, dapat dipercaya, konsisten gitu. Yang kedua, harus punya kepercayaan diri, kayak mampu mengambil keputusan, percaya pada kemampuan sendiri gitu. Yang ketiga, punya motivasi tinggi. Maksudnya itu berorientasi pada pencapaian tujuan. Yang keempat, punya kecerdasan. Maksudnya di sini tuh adalah mampu berpikir analisis dan memecahkan masalah. Yang kelima, punya keterampilan sosial, kayak mampu membangun hubungan, mempengaruhi orang lain gitu. Selanjutnya ada 5 sifat besar dalam kepemimpinan. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman baru, kayak fleksibel gitu, kreatif, berpikiran luas, pokoknya keterbukaan terhadap pengalaman baru. Yang kedua itu ada kesadaran atau ketekunan, kayak kita disiplin, bertanggung jawab, terencana. Itu kita harus punya dalam sifat kepemimpinan. Yang ketiga juga tuh ada ekstraversi, maksudnya tuh percaya diri, kita komunikatif, energik gitu. Yang keempat, kita punya kesesuaian, kita ramah, kooperatif, peduli sama orang lain. Yang kelima itu ada neurotisme, itu adalah kestabilan emosional rendah, kayak cenderung stres, mudah cemas. Nah, pemimpin efektif itu biasanya stabil emosional, neurotismenya tuh rendah. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin proaktif dan beberapa sisi gelap teori sifat. Yang pertama itu pemimpin proaktif itu bisa mengambil inisiatif, menghadapi tantangan tanpa menunggu instruksi. Itu adalah termasuk ciri-ciri pemimpin yang proaktif. Dan ada sisi gelap teori sifat, itu sifat tertentu bisa menjadi negatif jika berlebihan. Misalnya tuh kayak kita terlalu percaya diri, nah maka sisi gelap kita bakal jadi arogan. Yang kedua ada teori perilaku. Pada teori ini tidak melihat pemimpin dari sifat bawaan, melainkan dari apa yang mereka lakukan. Nah, pemimpin efektif itu menunjukkan perilaku tertentu yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Menurut Ohio State Studies, ada 2 dimensi perilaku utama. Yang pertama, ada struktur inisiatif. Nah, di sini itu fokus pada tugas perencanaan dan pengaturan pekerjaan. Contohnya, menetapkan tujuan tim, membagi tugas, dan mengontrol hasil kerja. Yang kedua ada pertimbangan atau consideration. Fokus pada hubungan interpersonal, kepedulian terhadap bawahan. Contohnya, pemimpin itu dapat mendengarkan masalah bawahan, memberi dukungan, dan membangun tim. Yang ketiga ada teori kontingensi kepemimpinan. Teori ini kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Nah, beberapa pemimpin tuh tampaknya mendapatkan banyak pengagum ketika mereka mengambil alih perusahaan yang sedang kesulitan dan memimpin keluar dari krisis
Dan menjadi pemimpin yang efektif sangat bergantung pada tuntutan situasional. Gaya kepemimpinan yang berhasil pada masa sulit itu belum tentu efektif untuk jangka panjang. Artinya, efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada tuntutan situasi. Model Fiedler. Model Contingency Leader mengusulkan bahwa kinerja kelompok bergantung pada kecocokan yang tepat antara gaya pemimpin dan sejauh mana situasi memberikan kendali kepada pemimpin. Menurut model ini, gaya kepemimpinan mencerminkan sejauh mana pemimpin mendekati situasi dari perspektif yang berorientasi pada tugas atau berorientasi pada hubungan. Gaya kepemimpinan ini selaras dengan sejauh mana mereka menggunakan perilaku initiating structure atau consideration yang dibahas sebelumnya. Situasi dapat dinilai dalam 3 dimensi kontingensi. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota. Hubungan pemimpin dengan anggota adalah tingkat kepercayaan, keyakinan, dan rasa hormat yang dimiliki anggota terhadap pemimpin mereka. Yang kedua yaitu struktur tugas, yang sejauh mana penugasan mereka, pekerjaannya itu diatur. Dan yang ketiga itu kekuatan posisi. Kekuatan posisi adalah tingkat pengaruh yang dimiliki pemimpin atas variabel kekuasaan seperti perekrutan, pemecatan, disiplin, promosi, dan kenaikan gaji. Teori kepemimpinan situasional. Mirip dengan model Fiedler, teori kepemimpinan situasional oleh Hersey and Blanchard menekankan bahwa efektivitas gaya pemimpin tergantung pada kesiapan pengikut, yaitu kemauan dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas. Ada 4 gaya kepemimpinan utama. Yang pertama yaitu telling atau directing. Pengikut belum kompeten tapi udah berkomitmen. Pemimpin memberi instruksi jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu selling dan coaching. Pengikut punya sedikit kompetensi tapi tidak cukup motivasi. Pemimpin memberi arahan sekaligus dukungan emosional membujuk bahwa tugas itu penting. Yang ketiga, partisipasi atau supporting. Pengikut sudah kompeten tapi kurang komitmen atau percaya diri. Pemimpin tidak banyak mengarahkan, lebih mendukung dan memberi dorongan. Yang keempat yaitu delegating. Pengikut kompeten dan berkomitmen penuh. Pemimpin mendelegasi tugas sepenuh. Teori kontingensi berbasis pengikut. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada suatu gaya kepemimpinan terbaik yang universal. Gaya yang efektif bergantung pada karakteristik pengikut dan konteks situasi. Beberapa teori menekankan peran pengikut. Yang pertama, Leader Participation Model, menekankan sejauh mana pengikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Shared Leadership Theory, kepemimpinan bisa muncul dari banyak anggota tim, bukan hanya pemimpin formal. Yang ketiga yaitu Followership, efektivitas pemimpin juga dipengaruhi oleh perilaku aktif pengikut. Gaya kepemimpinan positif dan hubungan. Ilmu kepemimpinan terus berkembang dengan fokus baru pada hubungan positif antara pemimpin dan pengikut. Yang pertama ada Leader-Member Exchange Theory. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin membangun hubungan unik dengan tiap pengikut. Sebagian kecil pengikut membentuk in-group. Dekat dengan pemimpin, lebih dipercaya, mendapat perhatian khusus, serta lebih banyak peluang. Pengikut lain berada di out-group, hubungan yang lebih formal dan standar. Hubungan LMX berkualitas tinggi cenderung terbentuk dengan pengikut yang kompeten, proaktif, teliti, dan positif. Hal ini menghasilkan kepuasan kerja lebih tinggi, kinerja lebih baik, dan turnover lebih rendah. Namun, favoritisme yang berlebihan dapat merusak tim. Yang kedua, ada kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik menggunakan visi yang kuat, keyakinan, dan komunikasi emosional untuk menginspirasi pengikut. Mereka tampil percaya diri, antusias, dan membuat pengikut merasa terhubung secara emosional. Namun, karisma bisa berbahaya jika digunakan secara egois. Banyak pemimpin karismatik tapi korup yang menyalahgunakan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, model kepemimpinan rentang penuh. Model ini mengusulkan bahwa gaya kepemimpinan berada pada spektrum dari pasif, tidak efektif hingga aktif, lalu efektif. Nah, di sini ada 3 bentuknya. Yang pertama, laissez-faire leadership, yaitu yang paling pasif dan paling tidak efektif. Pemimpin menghindari keputusan dan keterlibatan, akibatnya pengikut cenderung meniru dan kinerja menurun. Yang kedua yaitu transaksional leadership, berbasis pertukaran, imbalan, dan hukuman, seperti hadiah bersyarat
atau pemimpin yang hanya turun tangan jika ada masalah. Yang ketiga yaitu transformational leadership, gaya yang paling efektif. Karakteristiknya yaitu menjadi teladan, memberi visi dan semangat, mendorong kreativitas dan pemikiran kritis, memberi perhatian pribadi pada pengikut. Yang selanjutnya ada peran pemimpin dalam membentuk organisasi yang etis. Yang pertama itu ada kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik yaitu pemimpin yang sadar diri, berpegang pada misi dan transparan. Dampaknya meningkatkan kinerja kelompok, kepercayaan dan memberdayakan karyawan. Yang kedua ada kepemimpinan etis. Pemimpin bertindak sebagai panutan moral dan menggunakan kekuasaan secara adil. Dampaknya membentuk budaya etis, mencegah perilaku tidak etis, misalnya skandal Wells Fargo, dan meningkatkan kepercayaan karyawan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan pelayan, pemimpin yang mengutamakan kebutuhan dan pertumbuhan pengikutnya. Dampak meningkatkan kesejahteraan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Efeknya dapat memengaruhi manajer di bawahnya untuk mengadopsi gaya yang sama. Yang terakhir ada pengawasan yang kejam. Pengawasan yang kejam yaitu gaya kepemimpinan yang bermusuhan, verbal dan nonverbal. Dampak negatifnya merusak kesehatan mental seperti depresi dan kelelahan, menurunkan komitmen kerja dan memicu perilaku kontraproduktif. Kepercayaan dalam organisasi. Kepercayaan adalah kondisi psikologis di mana Anda memiliki keyakinan positif terhadap orang lain. Intinya, Anda percaya bahwa orang tersebut tidak akan merugikan Anda dan peduli pada kesejahteraan. Ada dua jenis kepercayaan. Yang pertama, berbasis kompetensi. Anda percaya orang lain karena mereka punya keterampilan dan kemampuan yang baik. Contohnya, Anda percaya seorang pilot bisa menerbangkan pesawat dengan aman. Yang terakhir, berbasis integritas. Anda percaya orang lain karena mereka jujur, tulus, dan memiliki karakter baik. Jenis kepercayaan ini jauh lebih kuat dan penting dalam membangun hubungan yang baik. Kepercayaan dalam organisasi. Hasil dari kepercayaan mendorong pengambilan resiko dan berbagi informasi, meningkatkan efektivitas kelompok dan produktivitas, membangun kepercayaan, integritas, konsisten antara kata dan perbuatan, kemurahan hati, mengutamakan kepentingan pengikut, dan yang terakhir kemampuan, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Memulihkan kepercayaan yang rusak. Jika karena kurang kemampuan, akui kesalahan dan minta maaf. Jika karena kurang integritas, permintaan maaf tidak terlalu efektif. Tidak mengakui kesalahan bukanlah strategi yang baik. Perilaku yang konsisten dan dapat dipercaya adalah kunci pemulihan. Adapun tantangan dan peluang untuk pemahaman kita tentang kepemimpinan. Tantangan, kepemimpinan sebagai atribusi, penetral, dan pengganti kepemimpinan. Peluang, identifikasi dan seleksi pemimpin, pelatihan dan pengembangan pemimpin, dan yang terakhir pemimpin sebagai mentor. Selanjutnya ada studi case. Seorang pemimpin berhasil membawa organisasinya mencapai target besar, namun gaya kepemimpinannya menuai pro kontra. Ia dianggap visioner dan inspiratif, tetapi juga otoriter dan manipulatif. Faktor efektivitasnya yaitu visi jelas, hasil kerja tinggi, dan mampu menggerakkan tim. Kelemahannya yaitu otoriter dan manipulatif, komunikasi satu arah, dan turunkan motivasi dan kepercayaan. Tipe kepemimpinan lebih condong transaksional. Cara penyelesaiannya yaitu sebagai bawahan harus tetap profesional, fokus target, tetap berani sampaikan ide. Dan sedangkan sebagai pemimpin harus dapat seimbangkan struktur dan perhatian, terapkan transformational leadership. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah kepemimpinan yang efektif bukan hanya ditentukan oleh sifat bawaan, tetapi juga dapat dipelajari melalui perilaku, disesuaikan dengan situasi, serta dibangun melalui hubungan positif dengan pengikut. Pemimpin yang otentik, etis, dan berorientasi pada pelayanan mampu menciptakan kepercayaan, meningkatkan motivasi, serta mendorong kinerja organisasi. Meski kepemimpinan menghadapi tantangan seperti bias persepsi dan faktor penetral, tetap ada peluang besar melalui seleksi, pelatihan, dan peran pemimpin sebagai mentor untuk membentuk organisasi yang beretika, produktif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.